kehidupan mahasiswa, tinggal bersama dalam satu lingkungan kos bukanlah hal yang mudah. Perbedaan pendapat, kebiasaan, jadwal, serta kepentingan lainnya seringkali menimbulkan beberapa persoalan. Dalam video ini, kami ingin menampilkan penerapan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di lingkungan kos. Bentar deh. Iya, bentar. Kayak kita perlu ngobrolin jadwal piket kos nggak sih? Soalnya banyak yang komplain. Boleh. Ada komen. Jadi gini guys, gue tuh sebenarnya udah capek banget karena dapet piket malam terus. Padahal besok paginya gue harus kuliah. Jadi gue harus belajar harusnya. Tapi ya lo, gue juga sering dapat piket kamar mandi dan itu juga berat loh. Gue malah ngerasa nggak pernah kebagian jadwal piket. Kok gitu terus sih? Nah kan, kalau kayak gini caranya lama-lama nggak adil tau buat bagian orang. Tenang dulu nggak sih? Kita musyawarah dulu. Jadi satu-satu jangan nolak. Coba baik-baik ngomongnya. Gue setuju sih kalau misalnya kita ngobrolin baik-baik, kayaknya lebih ada jalan titik tengahnya gitu. Gue juga setuju. Yang penting semuanya didengar aja. Betul. Soalnya Kayaknya dari komplainan sama pendapat yang tadi tuh sebenarnya masalahnya bukan di orangnya nggak sih, lebih ke sistemnya aja. Ya maaf ya, gue emang awalnya kebawa emosi gitu karena gue pikir cuma gue doang yang ngerasain, tapi ternyata kalian juga punya kendala masing-masing. Nah, kadang kita tuh juga butuh didengar guys. Jadi kita nggak bisa langsung asal marah. Kalau misalnya marah tuh justru malah gak nyelesain masalah. Gue juga minta maaf ya sama kalian kalau suka ngomel sendiri tanpa ngomong langsung ke kalian. ya udah, ini oke kok guys. Yang penting sekarang kita cari solusinya bareng-bareng ya. Oke. Ini ada contoh aja sih, kalau misalnya kita semua nurutin ego ya, semua bakal berantakan kalau kalian tahu. Nah, Dan musyawarah itu emang butuh waktu, tapi hasilnya lebih adil. betul, benar banget. Setuju sih. Setuju banget, benar. Oke, berarti di sini ada beberapa poin ya dari yang gue rangkum. Oke. Poin pertama, intinya tuh kita ngebagi jadwal piket tuh jangan saling memberatkan satu sama lain gitu buat kedepannya. Nah, kedua, terus juga tugasnya itu harus bergilir biar semua anggota tuh dapat gitu. Jadi nggak ada yang lebih ringan, nggak ada yang lebih berat. Jadi fair kita semuanya. Tuh guys. Terus juga yang ketiga nih ya, kondisi masing-masing itu dipertimbangin juga sih gitu. Kayak misalnya tuh kondisi yang dimaksud tuh misalnya jadwal kuliahnya, jam pulangnya gitu ya guys. Dan paling penting sih kayak kita tuh mempunyai komitmen gitu kalau mau bikin jadwal piket, dan juga kita omongin bersama-sama. Next, kalau ada masalah lagi jangan dipendam, kita omongin baik-baik. Setuju sih. Setuju sih, jangan mendem ya, ini jangan mendem ya, apa-apa tuh diomongin aja nggak sih? Komunikasi itu penting banget. Iya, kalau nggak dikomunikasiin gimana kita mau tahu? Betul. Kita bukan dulu bisa Harus lihat. diomongin, harus diomongin. Iya, dia cuma diem dulu, tiba-tiba. Nah, that's the point. Iya, harus ditanya dulu. Nah, Ada apa, sekarang. kenapa? Iya. Nah, kadang kan sendiri Iya, kan. iya. Jangan silent treatment Oh, nggak sih? komunikasi itu penting. Komunikasi adalah kunci keselesaian Betul. masalah. Kunci. Kunci, The maksudnya kunci. communication is the key. Yes. Communication is the key. Oke. Ini ya gitu ya. Ya. Jadi setelah musyawarah tadi, saya jadi belajar bagaimana caranya menyampaikan pendapat yang baik dan benar. Nah, sekarang saya jadi paham nih pentingnya menghargai pendapat orang lain. Nah, bermusyawarah itu juga dapat mempermudah kita tuh menyelesaikan semua masalah.